warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar nih pemirsa hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali hari ini Sekar kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program On The Screen. Seperti biasa, dalam 30 menit ke depan Sekar akan memberikan informasi seputar dunia perfilman. Nah, di episode On The Screen kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih. Wah, kira-kira siapa ya? Langsung aja yuk kita kenalan. Halo teman-teman. Hai. Halo Pak. Waduh, ini dari mana nih kalau boleh tahu? Dari SMP Negeri 6 Pekalongan. Wah, teman-teman kita kedatangan teman-teman dari SMP Negeri 6 Kota Pekalongan nih. Wow. Oke, kita kenalan dulu boleh? Ayo, dari bapaknya mungkin? Ya, jadi perkenalkan nama saya Fuad Akbar Adi sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Pekalongan. Oke, salam kenal ya Pak Fuad. Ya, salam Kalau kenal. selanjutnya ada siapa ini? Saya Kalista Felicia Azahra di film Piket berperan sebagai aktris. Aktris. Selanjutnya? Saya Arka Feli Mesta berperan di film Piket sebagai editor dan kameramen. Ah, double job desk nih berarti ya. Waduh, keren-keren. Pak, kalau boleh tahu di SMP Negeri 6 ini memang ada ekskul perfilman atau bagaimana? Iya Mbak, jadi memang kita ini ada ekskul perfilman namanya Spensik Sinematografi. Udah berarti ini udah jalan ke 3 tahun ya mungkin Iya, ya? 3 tahun. Iya. Udah 3 tahun. Angkatan ke-3. Awal mula terbentuknya gimana tuh Pak? Awal mula jadi mungkin karena basic saya mungkin dari zaman kuliah juga sering bikin film dari zaman kuliah. Terus waktu itu saya masuk di SMP 6 tahun 2021. Terus pas kebetulan juga memang belum ada ekskul perfilman. Terus saya coba ngajuin ke ibu kepala sekolah, Bu, ini kalau saya misalkan bikin ekskul perfilman bagaimana? Kayaknya saya juga lihat dari anak-anak juga antusiasnya bagus, ada yang udah jago juga editingnya dan lain-lain. Akhirnya ya udah di ACC akhirnya kita bikin ekskul perfilman itu tahun 2022 gitu. Oh, 2022. Berarti pionirnya Pak Fuad ya? Iya. Widih. Beliau boy, pionirnya. Pionirnya luar biasa. Berarti dari zaman kuliah juga memang mengambil perfilman atau gimana Pak? Jurusannya kan bahasa Indonesia, cuman di dalam jurusan bahasa Indonesia itu ada mata kuliah perfilman dan juga ada klub perfilman juga. Kebetulan banget ya bisa diimplementasikan Iya. ya Pak ya. Oke, kalau dari Kak Kalista nih, kira-kira ikut ekskulnya juga nggak? Ikut dong. Ikut dong. Waduh, sudah berapa lama nih Kak ikut ekskul ini? Berarti ini udah 2 tahun. Wow, 2 tahun. Berarti sekarang kelas 8. Gimana rasanya masuk di ekskul perfilman ini? Tentunya kayak banyak banget pengalaman yang aku baru temuin di perfilman, kayak gimana jadi aktor yang pokoknya membintangi banyak project film, itu asik banget. Belum lagi kalau syuting sama temen-temennya, walaupun kadang ada yang ngeselin, ada yang kayak ada yang bikin emosi juga, tapi lebih banyak senangnya. Iya, kadang emang gitu ya, Iya. konflik di dalam sebuah syuting itu gitu ya Pak. Jenuh Iya. juga jenuh, terus misalkan kita sering retake kan, aktornya Iya. retake terus kan Jadi bete. kameramennya emosi sendiri gitu. Waduh, kameramen gimana nih kameramen? Kalau suka retake-retake gitu, sebel nggak? Sebel. Sebel. Terus gimana? Ya, Sabar aja ya. sabar aja yang sabar. Banyak-banyak sabar gitu Banyak ya. banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nah, kalau kakaknya sendiri juga ikut ekskul perfilman Ikut. sudah lama? Dari Apa kelas gimana? 7 berarti 2023 kemarin. Oh, berarti sama? Sama. Iya, sama. Kalista. Sudah menjadi apa saja nih di dalam ekskul ini? Wah, kalau dulu pas kelas 7 itu jadi divisi peran, jadi aktor. Tapi semenjak kelas 8 jadi divisi media yang kameramen sama editor. Enak mana nih Kak? Peran apa kameramen? Kameramen. Oh, kameramen kenapa tuh? Soalnya di belakang layar. Oh, di belakang layar. Berarti sukanya di belakang layar Iya. gitu. Oke. Kalau dari Kak Kalista, sempat pindah divisi juga atau gimana? Iya, pindah divisi. Jadi kelas 7 itu aku di divisi peran, dan sekarang kelas 8 di divisi media. Oh, sama berarti Iya, ya. sama. Terus gimana? Enak mana? Enak peran apa media nih? Enak peran. Enak peran. Kebalikan berarti apa ya? Waduh. Salah. Berarti Abang punya ini sendiri ya, passion masing-masing. Iya. Kenapa suka di divisi
ngisi peran? Soalnya kebalikan juga sama Arka. Aku kurang suka yang di belakang panggung. Oh, behind the sukanya scene. di Iya, depan, suka tampil. suka tampil. Oke. Kalau dari Pak Fuad sendiri gimana nih Pak melihat antusias dari teman-teman nih? Ya luar biasa sekali ya, karena kan pertama saya kan ekspektasinya kan nggak tinggi karena mungkin ini baru ekskul pertama yang baru juga, mungkin anak juga masih awam terkait perfilman itu apa. Tapi ketika saya buat istilahnya pendaftaran gitu, ternyata antusiasnya banyak, bahkan sampai akhirnya mulai 2 tahun ke depan ini 2 kali perekrutan ini. Yang pertama itu saya nggak ada seleksi, ini udah 2 kali perekrutan. Itu saya pakai seleksi karena kalau nggak ada seleksinya itu sampai 80-an anak. Wah, keren. Berarti emang minatnya tinggi ya Pak ya? Iya. Boleh nggak Pak kira-kira kita nonton sedikit karya film dari teman-teman ini? Iya. Apa nih filmnya, judulnya? Filmnya judulnya Piket. Piket. Wah, Piket. Ada apa dengan Piket? Langsung aja yuk pemirsa, kita tonton trailer film Piket. Langsung aja. Aku duluan aja, aku mau piket dulu bentar. Tadi kasih tiket gara-gara kursi belum datang. Makanya tadi aku disuruhkan keluar. Serius Bel, kamu ke jam segini? Udah mau maghrib loh, sepi juga. Nanti kalau hantunya datang gimana? Bel? Di sini? Terus itu? Pulang. Sasa, kamu di mana, Sa? Sa, aku di kamar mandi, Bel. Sini, masuk aja. Sa, kamu ngapain di situ? Sa, jangan bercanda deh. Woi, kurang ajar. Oke pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Wah, tadi kita udah nonton trailernya film Piket nih. Lanjut yuk, kita ngobrol-ngobrol lagi. Waduh Pak, film Piket ini kayaknya ada horor-horornya nih. Apa emang horor? Emang genrenya horor. Horor. Kenapa memilih genre horor Pak? Jadi kan ini filmnya sebenarnya film lomba, Mbak. Jadi kita ikut lomba dari sebuah komunitas gitu. Itu emang mengangkatnya temanya horor gitu. Akhirnya kita coba bikin, dan anak juga tertantang karena belum pernah sama sekali bikin film horor kan. Iya. Coba kita bikin film horor, cuman kemarin kendalanya itu dari sekolah nggak mengizinkan kalau kita syuting malam. Oh iya, agak serem juga ya. Takut datangnya asli. Saya juga takutnya bukan takut sama setan, takutnya kalau anak-anak tiba-tiba kesurupan atau bagaimana, Iya. itu tanggung jawabnya kan yang agak riskan. Akhirnya itu kita siasati, kita coba cari-cari ide, kemudian kebetulan di SMNM itu nggak tahu itu cerita dari mana, itu ada urban legend mengenai ini cerita Piket. Iya, di ada sekolahan, cerita horornya. Wow. Akhirnya kita coba dramatisir lagi jadi film Piket. Itu emang beneran cerita asli itu? Iya, Iya, urban asli itu. cerita-ceritanya kayak gitu katanya, nggak tahu Cerita- fakta benernya bagaimana. Berarti itu turun-temurun kan? Iya. Dari kakak kelas, dari kakak kelas. Keren juga ya. Aduh, tadi saya sempat lihat sudah aduh, trending juga nih ya. Walaupun baru trailer nih. Iya. Itu kira-kira kapan dirilisnya, Pak? Kalau dirilis di YouTube
dari Spensik Sinematografi udah ada. Oh, Karena udah ini kan ada. film juga udah pengumuman juga. Alhamdulillah kemarin kita masuk nominasi 14 nasional itu. Wow, Cuman pas pengumuman juaranya masih belum, jadi cuma masuk ke nominasi 14 besar. 14 nasional. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu. Keren loh bisa masuk 14 besar senasional. Aduh, Kak Kalista nih berperan sebagai aktor juga ya di sini ya? Iya, sebagai aktor. Kalau boleh tahu aktor apa tuh? sebagai demitnya. Sebagai demitnya, sebagai hantunya ya. Iya, sebagai hantunya. Aduh, ada kesusahan nggak Kak di situ Kak? Paling kesusahannya itu pada saat syuting film Piket tadi itu ada nabrak-nabrak sama jadwal latihan di luar sekolah atau eskul yang lain, jadi kayak harus menata kembali jadwal gitu loh. Oke, tapi dalam peran jadi hantu itu nggak ada kesulitan? Ada Apa itu kesulitannya? waktu kan pakai make up tuh, itu make upnya bikin muka jerawatan setelahnya. Siapa itu yang make upin Kak? Ada dari teman. Oh, ada tim make upnya Iya. sendiri. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh kan Pak? Oh, enggak ada. Oh, enggak. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Terus gimana Kakak kameramen? Susah nggak tuh? Susah sih susah, tapi ada beberapa kendala juga, kayak filenya sempat hilang, Kok bisa? hapus. Hapus. Oh, kehapus. Itu pakai kamera apa Kak kalau boleh tahu? Kameranya masih, karena tuh syaratnya pakai HP, jadi pakai HP. Kamera Jadi HP. emang apa dari panitia emang mensyaratkannya emang ini lomba pakai smartphone gitu, jadi emang kita pakainya smartphone. Tapi nggak kelihatan kalau pakai handphone Pak, keren banget. Ini pakai kamera apa nih? Kameranya. Keren banget. Terus tapi ada kendala kayak memory full gitu nggak Kak? Nggak ada. Oh, nggak ada, alhamdulillah ya. Terus dalam scene apa nih yang paling susah banget? Scene tangga itu Tangga yang ya. Jadi ada scene looping dari atas turun, coba lagi ke atas lagi. Jadi looping selama 3 kali, itu lumayan susah sih. Retake nggak itu? Retake. Itu pasti yang bikin sebel ya? Iya. sabar Kak. Nah Pak, kalau temanya sendiri tuh kenapa akhirnya mengambil piket? Itu siapa yang menentukan? Mungkin saya kan ada ide kayak gitu, terus saya coba diskusikan ke tim teman-teman yang juga setuju, ya udah kita coba ambil tentang piket ini karena sebenarnya memang cara basic cerita emang menarik. Dia emang dari openingnya aja dari ceritanya itu udah kelihatan horornya gitu. Iya, udah merinding banget tadi trailernya ya. Itu kan menceritakan tentang anak yang dia tuh piket sendirian karena teman-temannya mungkin udah pada bolos, udah pada kabur, dia piket sendirian, terus mungkin kan karena sendirian akhirnya dia ngeluh, kesel gitu kan, apa sambil nyapu sambil ngeluh gitu kan, dia sambil ngomong ini kursi, biasanya kalau piket kan kursi di meja Dinaikin. dinaikin, Wajib coba kalau ada yang bantuin naikin, nah pas dia nengok kursi itu udah pada naik semua. Serem banget ya. Hantunya termasuk sih. baik. Iya sih Hantunya dibantu, tapi Tapi- gitu ya dibantu. Aduh. Tapi kalau kira-kira beneran ada, teman-teman bakal ngerasa terbantu apa kabur duluan? Kabur. Cari aman ya kabur. Cari aman. Aduh. Keren banget sih idenya. Oke Pak, kita bakalan lanjut ngobrol lagi, tapi setelah jeda ini ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, wah seru banget ini ngobrolnya. Nanti kita lanjut setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrol bareng Pak Fuad dan teman-teman nih. Aduh, keren banget. Pak, dalam proses film ini menghabiskan berapa banyak biaya, Pak? Biaya Nggak ada. Nggak ada. biaya. ada sih, soalnya kan alat kan udah ada semua. Kamera pun sebenarnya kita udah ada, tapi cuman karena kemarin persyaratannya pakai apa, ya udah kita pakai apa. Cuma peralatan memang udah difasilitasi sama sekolah, jadi alhamdulillah aman. Alhamdulillah terkait semuanya budget, iya. terfasilitasi ya. Oke. Kalau syutingnya berapa lama ini? Seminggu. Seminggu. Soalnya kurang. soalnya kayak ngambil waktunya itu Saat sore, jadi lama. Banyak halangan juga, Iya, kayak banyak eskul. halangan. Setiap sore ada eskul lain Iya, juga. jadi lumayan berisik. mengganggu. Oke.
Terus gimana Pak mengakalinya? Apakah disuruh stop dulu ekskulnya gitu? Iya, Ngalah. ya. Di stop tapi habis itu Mulai lagi. pas lagi proses syuting kedengeran lagi. Mereka kan juga nggak bisa stop lama-lama kan. Iya bener. Atau emang sengaja, ini pas lagi syuting mulai lagi aja gitu. Kendalanya itu sih kalau misalkan kita syuting sore di sekolah tuh itu karena kan posisi Bentrok sekolah ya? belum steril kan. Itu. Kalau yang Tapi utama kalau- kendalanya itu. Kalau malam pun juga nggak bisa ya kan? Oke. Tapi gimana Pak pihak sekolah yang akhirnya mengetahui bahwa film horornya jadi terus angkat urban legend? Sempat ada bentrok nggak? Enggak sih, enggak masalah. Bu Kapsek juga orangnya ini sering mensupport kita kan, dari awal juga udah support. Selama kemarin tuh nggak mengizinkan malam ya karena takut resikonya aja, tapi Iya. selama kita proses syuting dari dulu nggak pernah ada itu. Insya Allah support terus dari pihak sekolah. Berarti ya. Kalau dari Kak Kalista nih Kak, ada nggak scene paling favorit di film Piket ini? Scenes favoritku yang jelas waktu scenesku dan Yang itu nggak? Apa yang lari-lari? Aku nggak sempat nonton di YouTube. aku malu. Tapi keren banget loh. Enggak, tiba-tiba banget gitu jump scare-nya. Aduh. Itu kalau nontonnya sendirian beneran serem sih. Untung tadi nontonnya pagi-pagi ya. Terus pas lari gitu susah nggak Kak? Itu kan dressnya panjang Ya nih. itu panjang itu mau kena. Siapa sangka ya. Aduh kreatif juga nih ya. Terus yang rambut-rambutnya itu gimana tuh propertinya? Itu kalau rambut Asli. jujur aku nggak samponan sampai 1 minggu biar kelihatan seremnya. Effort banget ya. Fun fact. Fun fact nih teman-teman, emang kalau aktor totalitas sih gitu ya. Bener-bener, terus gimana Kak rasanya? Oh gatel banget. 1 minggu gak sampoan demi piket nih. Demi piket. Keren. Waduh, tapi gak kesandungan ya Kak pas waktu lari itu? Hampir alhamdulillah nggak Oke, jadi. alhamdulillah nggak jadi. Kalau Kak Arga nih, ada gak scene favorit? Scene favorit. Mm-mm. Atau semuanya favorit ternyata? Ada scene pas si karakter utama ini ngobrol, balik ada, jadi tuh ngobrol di depannya, balik ada orangnya di sini temennya, pas balik di sini hilang. Itu yang kayak ilusi Iya gitu kayak ya? ilusi gitu. Aduh, itu gimana tuh? Keren banget tuh. Yang dari sini muncul terus pas nengok ternyata nggak ada. Iya. Itu one take kok nggak salah ya Pak? Iya, harus one take gitu. One take berarti Iya, nggak ada harus. retake Itu- sama itu sekali ada. tuh? Iya, Berarti kayaknya sembunyi. harus sekali nggak bisa di-cut, jadi harus sekali jalan. Berarti one shoot gitu Iya. ya? Susah nggak Kak itu Kak? Lumayan susah retake beberapa kali. Oke. Kalau dari editornya ini siapa nih? Arka juga Sama Pak Fuad. sama Pak Fuad. Oh berdua kolaborasi. Susah nggak Pak ngedit film ini Pak? Cukup susah karena perlu banyak efek kan, terutama juga backsoundnya, karena film horor kan mesti kan nyawanya kan salah satunya kan dari backsound untuk membangun suasana horor itu. Gak lama ya kita itu ya kayak Iya. semingguan, jadi proses dari penggarapan naskah itu seminggu, terus proses syuting seminggu, itu juga belum ada retake-nya, jadi pas ngedit pun sambil juga ada retake, jadi total 3 mingguan. 3 minggu. 3 mingguan dari mulai proses syuting sampai editor Iya. ya. Berarti kalau editing itu pakai aplikasi apa tuh Pak? Kemarin kita pakai CapCut aja sih ya. CapCut sama ditambahin efek-efek biar kayak malam gitu ya. Cuma nanti kemarin kan juga di collab sama Filmora juga, Filmora. jadi ada beberapa efek dari Filmora juga. Kalau di CapCut mungkin nggak ada, kita pakai Filmora juga. Oke, kalau pendapat Pak Fuad nih dengan film ini gimana? Setelah hasilnya sudah jadi, sudah puas kah? Kalau puasnya sih belum ya, Belum. puas ya. Mesti kita ketika nonton mesti ada hal-hal aduh kok nggak ini nggak gini. Cuman ya udah cukup bagus, semuanya udah sesuai ekspektasi. Cuman kalau emang rasa puasnya pengennya ya lebih bagus. Pengen lebih Iya. bagus lagi. Ada nggak Pak rencana bikin film horor lagi ke depannya? Untuk saat ini belum ada kepikiran bikin film horor lagi, karena emang kita biasanya kalau dari ekskul perfilman kita bikin film itu menyesuaikan ini Lomba. menyesuaikan lomba. Seringnya itu kita bikin film ketika ada lomba, temanya apa ya kita ngikutin itu aja. Oke, Pak, boleh nggak dikasih harapan dan pesan kesan buat teman-teman nih yang mungkin pengen juga gabung ke dunia perfilman? Untuk SMP 6 apa semuanya? Iya, semua buat SMP 6, buat teman-teman yang mungkin pengen masuk SMP 6 karena ada filmnya nih. Berarti ini sekalian promosi ya. Oh, sikat Pak. Ya mungkin untuk teman-teman anak-anak SD yang udah kelas 6 yang pengen masuk SMP terus sudah punya passion di bidang
sinematografi, bikin film, bikin video dan lain-lain, bisa banget join di SMP Negeri 6 Pekalongan karena kita punya ekskul perfilman yang udah bagus. Dan kayaknya di Kota Pekalongan mungkin yang SMP baru kita the one and only. Setahu kita baru kita, jadi jangan sungkan untuk masuk SMP Negeri 6 Pekalongan. Terus untuk harapannya ke teman-teman yang lain dari anak-anak ekskul perfilman, semoga bisa lebih terus berkarya lagi, terus semangat untuk memajukan perfilman di Indonesia. Amin. Dari Kak Kalista nih, harapan kedepannya apa nih? Harapannya buat siapa ini? Buat ekskul perfilman nih. Ya, harapannya ke depan semoga filmnya bisa tambah berkualitas lagi, bisa tambah bagus lagi, dan bisa go to internasional. Amin. Dan Kak Kalista mau ngelanjutin jadi apa nih kira-kira? Pengen ngelanjutin jadi aktris biar sama kayak Prilly Latuconsina. Berarti role modelnya Prilly ya? Iya. Amin, kita aminkan. Kalau Kak Arka nih, gimana harapannya Kak Arka? Semoga ekskul perfilman nambah variasi filmnya gitu. Jangan, maksudnya tidak harus selalu ada lomba baru bikin film. Gimana Pak? langsung diajukan. Lihat sikon sih ya kadang kalau ada kesibukan. Oh iya, semoga bisa bikin film yang lebih banyak ya. Konsisten gitu. Konsisten, bukan hanya ada lomba. Siapa tahu salah satu filmnya itu justru yang mengangkat gitu ya. Ada kepikiran bikin genre lain nggak Pak? Kayak komedi gitu, apa gimana? Komedi kita belum pernah bikin, cuman kemarin pernah bikin juga ada dilombakan. Habis film kita project film horor itu ada lagi. Itu genrenya tuh science fiction. Science fiction. Oh, oke. Ya agak rumit itu. Agak rumit. Boleh ya kapan-kapan ditayangin di sini ya? Siap. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Fuad, terima kasih Kak Kalista, terima kasih Kak Arka sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya di On The Screen. Semoga ekskul perfilmannya semakin jaya, semakin sukses. Buat Pak Fuad juga semakin sukses, Kak Kalista semakin sukses, Kak Arka juga. Amin. Terima kasih banyak ya Pak sekali lagi. Sama. Oke, terima kasih juga pemirsa sudah mengikuti episode On The Screen kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.